Shalom. Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Minggu ini kita masih berada di dalam minggu Paskah. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini masih berhubungan dengan Paskah. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami ya Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi bagian kami. Kami rindu Tuhan, menghayati kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami memperoleh kuasa kebangkitan itu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengalahkan maut. Engkau menang dari iblis. Maut dikalahkan. Terima kasih banyak Bapa untuk kuasa kebangkitan yang saat ini kami akan dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu supaya roh Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau saja yang berkata-kata. Terima kasih banyak Bapa, kepada-Mu kami persembahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan, renungkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, kebangkitan Yesus memberikan kemenangan. Saudara-saudara, Paskah atau Pesak dalam bahasa Ibrani berarti sudah berlalu atau sudah lewat. Paskah merupakan hari raya yang paling besar yang umat Israel rayakan. Sebenarnya orang-orang Israel diwajibkan bagi mereka untuk datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, zaman sekarang Paskah kita rayakan dengan simbol telur. Telur melambangkan sesuatu yang tampaknya mati, ringkih, mudah pecah, tapi di dalamnya
ada kehidupan. Rasul Paulus berkata, Paskah adalah hal yang sangat sentral di dalam iman. Karena itu ia berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara, Paskah sangat berarti bagi kita karena mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya, sehingga melalui kematian Kristus kita telah dibebaskan dari perhambaan dosa. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Paulus berkata, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Kita adalah anak Allah. Karena itu nyatakanlah diri kita sesuai dengan status kita sebagai anak-anak Allah. Jadi dimanapun kita berada, saudara-saudara, kita harus menyatakan identitas kita. Bahwa kita ini bukan anak-anak gampang, tetapi kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Entah saudara berada di tempat pekerjaan, di kantor, ataupun sebagai guru, sebagai sales, atau sebagai apa saja, kita harus nyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara-saudara, Paskah juga berarti kita dimenangkan dari maut. Karena Yesus telah menang atas maut. Dia tidak tinggal di dalam kubur. Memang Yesus dimasukkan di dalam kubur. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dan inilah keistimewaan iman Kristiani. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, kalau seandainya kekristenan hanya percaya bahwa ia mempunyai seorang nabi yang hebat, atau mempunyai guru yang berhikmat, atau mempunyai tokoh yang berbudi luhur, arif dan bijaksana, dan mempunyai pahlawan yang perkasa, yang berani mati dan mau mati bagi sesamanya. Kekristenan tidak mempunyai keistimewaan apa-apa. Mengapa, saudara? Karena semua agama memiliki hal-hal seperti itu. Keistimewaan kekristenan adalah kita mempunyai Tuhan yang bangkit. Keistimewaan dari iman kita adalah kita mempunyai Yesus yang menang atas maut. Kita mempunyai Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Sebab itu, mari kita nyatakan kemenangan Yesus. Rasul Paulus berusaha untuk meyakinkan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bukan hanya
rekaan saja. Bukan hanya teori. Paulus mengatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan jika dia tidak benar-benar bangkit, maka sia-sialah segala sesuatu. Di dalam ayatnya yang ke-17. Paulus ingin menekankan bahwa Paskah bukan hanya sekedar peristiwa yang harus kita lakukan. Bukanlah hanya sekedar memperingati satu peristiwa Paskah yang terjadi ribuan tahun yang lalu atas diri Yesus. Tetapi kita perlu mengetahui dan mengalami terus-menerus kuasa Kristus di dalam hidup kita. Kuasa yang kita miliki harus kita wujudkan di dalam seluruh sikap dan gaya hidup kita. Ada 3 sikap hidup Paskah yang Paulus ingin tekankan. Hal yang pertama, gaya hidup yang berkemenangan. Karena kita mempunyai Tuhan yang menang. Paulus mengatakan, kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat yang ke-39. Kita adalah orang-orang yang menang. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pemenang, bukan pecundang. Ibarat ayam, kita bukanlah ayam potong yang hidup enak. Semua makanan tersedia. Minuman tersedia. Ayam itu dimanjakan. Tetapi akhirnya mati disembelih. Tetapi kita ibarat ayam sabung. Saudara tahu ayam sabung? Ayam jago. Ayam sabung yang harus selalu siap setiap kali berlaga, berjuang, dan memenangkan pertandingan. Karena itu, janganlah menjadi orang Kristiani atau menjadi orang Kristen yang gugur. Tetapi jadilah orang Kristen baja yang tidak terpecah. Jangan menjadi orang Kristen yang sombong maupun minder, hanya tiarap terus. Sekalipun kita adalah kaum minoritas. Ya, kita harus seperti ayam jago. Kita harus berjuang untuk memenangkan pertandingan. Ya, tadi saya katakan walaupun kita ini adalah kaum minoritas, tapi jangan tiarap terus. Karena kita sudah menang. Tuhan kita sudah menang. Dan kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Yang kedua, gaya hidup yang meyakini bahwa yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Saudara-saudara, kita adalah manusia baru. Yang lama kita sudah tanggalkan. Dan yang baru sudah datang.
Karena itu, janganlah kita mau diikat dan mau dibelenggu oleh kenyataan-kenyataan yang ada di sekitar kita. Betapapun kokohnya, perkasanya, maupun hebatnya kekuasaan-kekuasaan di sekitar kita. Tidak ada rezim manapun yang tidak akan berlalu. Semuanya sedang berlalu. Jangan kita terlalu disibukkan dengan persoalan-persoalan tete bengek yang kecil-kecil, sehingga kita lupa kalau gaya hidup kita sudah meninggalkan hidup yang lama. Kita harus tampil beda dimanapun kita berada. Tadi saya katakan, kita harus nyatakan gaya hidup kita sebagai pemenang. Oleh sebab itu, mari kita songsong era baru dengan hidup berdasarkan kerajaan Allah yang sedang datang menjumpai kita. Maukah saudara? Kalau saudara sudah dimenangkan di dalam Kristus, saudara tidak perlu mengingat-ingat hal-hal yang sudah saudara tinggalkan. Itu sudah dikuburkan melalui kematian Kristus. Saudara sudah hidup baru, menjadi manusia baru. Tinggalkan itu. Jangan diingat-ingat lagi. Karena apa? Karena hidup yang baru akan menjumpai saudara dan saya. Yang ketiga, yang pasca yang Paulus tekankan, dengan pasca atau dengan kebangkitan Kristus, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin, saudara. Yesus bangkit dari kematian. Yesus berhasil menumbangkan kematian. Dan Yesus menang atas benteng iblis. Iblis dikalahkan. Yang tidak pernah dapat ditembus ya. Sepanjang sejarah manusia. Dengan demikian, Rasul Paulus dapat berteriak, "Hai maut, di manakah sengatmu?" 1 Korintus 15 ayat yang ke-53. Saudara-saudara yang kekasih, di mana krisis, di mana kita hidup sekarang ini, ya, saat ini bukan hanya saudara dan saya, bangsa kita bahkan dunia saat ini sedang dilanda oleh krisis. Krisis pandemi. Hari Sabtu yang lalu, teman cukup akrab, saya kaget, istrinya WA saya, telah berpulang ke rumah Bapak A. Wah, saya pikir, loh itu kan suaminya. Saya kaget, ya ampun, langsung saya tanya, "Ibu, Bapak sakit apa?" "Covid, Bu." Hari Sabtu yang lalu dimakamkan.
Ya. Jadi pandemi saat ini, walaupun vaksin sudah digalakkan, tapi masih terus merenggut nyawa manusia. Ada teman saya, suami istri saat ini sedang terkapar di rumah sakit. Pendeta juga, suami istri. Saudara, bukan hanya pandemi yang melanda bangsa kita. Bencana alam. 2 hari yang lalu puting beliung, bukan hanya di NTT, saudara, dan Sumba Timur. Puting beliung melanda Klungkung. Ada berapa rumah yang kena pohon tumbang dan masih banyak hal lagi. Tadi malam saya dikirimin video. Banjir di Singaraja. Bu Betty berdoa buat Bali saat ini. Sedang dilanda itu apa Seroja itu yang dari NTT katanya begitu. Ya. Nggak aman bukan? Sudah pandemi, bencana alam, keuangan semakin seret, ekonomi lesu, belum lagi sakit penyakit, dan lain-lain. Saudara, kalau mau jujur, semua yang menurut akal sehat itu mentok. Kita terbelit dan semakin terlilit di dalam lingkaran masalah. Dan tidak tahu lagi bagaimana mau menguraikannya. Dan kalau kita mau menguraikannya, kita tidak tahu dari mana kita mulai. Saudara-saudara, kita bagaikan perahu yang bocor. Bocor di sana sini. Di sisi lain diperbaiki atau ditembel. Air masuk dari sisi yang lain. Sisi lain diperbaiki. Pindah lagi ke sisi yang lain. Masuk air di tempat yang lain, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Nah, saudara, ketika kita berupaya, hal itu tidak memberikan harapan. Ketika manusia berupaya, seperti perahu yang bocor, tembel sana, tembel sini, akhirnya air masuk dari segala celah. Nah, kalau kita berusaha secara manusia, itu tidak akan memberikan pengharapan. Nah, di saat itulah kita harus tenang dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja, bukan mencari pertolongan lain. Hanya kepada Tuhan, karena di dalam Dia yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada sebuah kisah tentang seorang kapten kapal yang sangat berpengalaman. Ketika ia sedang berada di laut terdapat pusaran air yang sangat besar. Semuanya seolah-olah tersedot ke dalamnya. Kapten kapal yang pintar, dia tidak akan berusaha untuk melawan pusaran air itu. Karena kalau melawan hanya akan menghancurkan kapal tersebut. Tetapi
kapten kapal yang berpengalaman itu justru akan mengikuti pusaran air itu. Karena di tengah-tengah pusaran dan gejolak itu ada tempat yang sungguh-sungguh sangat tenang. Karena itu saudara, jangan panik. Kalau kita sedang terlilit dengan bermacam-macam masalah, jangan panik. Mengapa? Karena kita memiliki Tuhan yang sudah menang. Tuhan bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia akan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, bawalah setiap permasalahanmu kepada Tuhan. Masalah ekonomi, masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah sakit penyakit, atau masalah pekerjaan, masalah apa saja saudara. Tadi saya katakan kalau kita sedang terlilit dengan masalah, bawalah setiap permasalahanmu kepada Tuhan. Dia tidak pernah terlambat menolong saudara. Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Asalkan saudara benar-benar dan sungguh-sungguh mengikut Dia. Dia akan memberikan kemenangan kepada saudara. Karena yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian. Ini kesaksian saya secara pribadi. Dan ini benar-benar terjadi. Saudara, bulan yang lalu saya harus bayar karena saya pasang IndiHome di rumah. Karena kalau mau Zoom itu setiap kali Zoom harus isi pulsa, Bisa-bisa setiap kali itu bisa 500.000. Ya. Akhirnya saya disarankan oleh beberapa teman-teman, Bu Betty, pakai WiFi saja. Dan akhirnya saya ikut, ya. Jadi saya harus bayar itu. Kemudian saya harus bayar ini dan itu dan lain-lain. Akhirnya saudara, malam-malam saya periksa dompet saya. Memang di bank masih ada uang, tapi uang itu pun hanya sedikit. Saya harus bayar guru yang mengajar PAUD dan harus persiapan untuk bayar listrik bulan itu. Saya tidak mau ganggu-gugat lagi. Jadi malam-malam saya bangun jam 1 malam. Saya tidak bisa tidur. Karena terus bayang-bayang, aduh nanti kalau mau bayar tukang sayur bagaimana dan bagaimana. Akhirnya malam-malam saya hidupkan lampu. Saya ambil dompet saya buka dompet itu, lalu saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dompet saya kosong Tuhan, tidak ada isi Tuhan. Saya perlu uang Tuhan. Saya tidak tahu dari mana Tuhan. Dan siapa yang akan mengisi dompet ini saya tidak tahu Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan tidak mengecewakan anak-anak-Mu. Saya berdoa saudara, jam 1 malam. Sudah berdoa, saya pun matikan lampu dan saya tidur. Saudara, kira-kira jam 9 pagi, karena saya lagi sibuk di dapur, saya lihat kok ada seperti ada hamba Tuhan yang
ini kasih foto. Oh, alah saya pikir paling juga ucapan selamat pagi atau ucapan apa. Pikiranku seperti itu, saudara. Nah, sesudah saya selesai di dapur, saya ambil HP saya, kemudian saya buka. Hah? Tuhan? Saya buka ini apa? Saya pikir untuk ucapan selamat pagi atau selamat apa. Tiba-tiba saya lihat transfer. Saya nangis di hadapan Tuhan, saudara. Ternyata doa saya, Tuhan menjawab. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak tahu Tuhan mau menggerakkan siapa mau mengisi dompet saya ini. Tapi saya perlu uang, Tuhan. Saya sudah saksikan itu dengan Bu Rini. Dan benar-benar besoknya Tuhan tidak pernah terlambat menolong saudara dan saya. Mari saudara, kita lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan. Dan dimanapun kita berada, biarlah gaya hidup kita menjadi anak Tuhan yang baik. Dimanapun kita berada, nama Kristus dimuliakan melalui saudara dan saya. Selamat Hari Paskah. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Karena Engkau telah mengalahkan maut. Sehingga kemenangan itu terjadi. Dan itu bukan hanya untuk Engkau Tuhan, tapi itu juga Engkau berikan kepada anak-anak-Mu. Oh terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki anak-anak-Mu Tuhan. Melalui kematian dan kebangkitan-Mu di kayu salib Tuhan, status kami diangkat, kami berubah menjadi anak-anak Allah. Dan Engkau mau Tuhan supaya dimanapun kami berada, kami mau menampilkan gaya hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau senantiasa memberikan jalan keluar kepada kami. Sampai saat ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami lebih lagi sungguh-sungguh Tuhan mau menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami menjadi pengikut-pengikut-Mu. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Supaya dimanapun kami berada, kami boleh menjadi pemenang dan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menang atas maut, kami persembahkan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.